Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Kak Iren senang sekali bisa menyapa adik-adik lagi di sekolah Minggu online. Adik-adik, apakah sudah menyapa Papa dan Mama saat tadi bangun pagi? Apakah adik-adik sudah menyapa kakak dan adik? Wah, Kak Iren mau kasih jempol yang bagus sekali kalau adik-adik sudah menyapa semua orang di rumah. Bagus sekali. Tapi ada satu lagi yang harus adik-adik sapa, dan dia adalah yang paling penting. Siapa itu? Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Nah adik-adik, Kak Iren mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyapa Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau membuka kebaktian ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Papa dan Mama, untuk nafas kehidupan, dan yang terpenting ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk Engkau ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami. Tuhan, hari ini kami ada di sini untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, berikanlah kami hari ini hati yang siap mendengarkan untuk mengikuti sekolah minggu online ini ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan fokus agar kami benar-benar bisa mengikuti sekolah minggu online ini tanpa gangguan dan tanpa melirik ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan Yesus Kristus berkati juga Tuhan untuk yang membawakan pujian, yang membawakan firman, supaya Tuhan kami benar-benar bisa mendengarkan dan mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Percaya Saja. Mari adik-adik kita nyanyikan dengan sukacita. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, Kak Iren mau tanya, apakah adik-adik masih sering berdoa di rumah?
Siapa yang masih sering berdoa? Siapa yang masih sering berdoa pagi hari, siang hari, malam hari? Apa yang adik-adik doakan? Misalnya, aku mendoakan supaya papa mama sehat selalu. Aku mendoakan supaya aku bisa naik kelas. Aku mendoakan supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya aku bisa kembali lagi sekolah minggu dan ke sekolah bertemu dengan teman-temanku. Wah, siapa yang kangen ke sekolah adik-adik? Kairan juga kangen bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu. Tapi adik-adik, sudah sebulan, sudah setahun lamanya kita berdoa supaya pandemi ini berakhir. Tapi apakah sudah berakhir? Belum ya? Lalu adik-adik, Kairan tanya, apakah Tuhan masih mendengarkan doa adik-adik? Adik-adik, walaupun mungkin kita belum mendapatkan jawaban akan doa kita sekarang putus asa rasanya karena berdoa-doa tapi nggak dijawab-jawab nih. Tapi adik-adik kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa kita. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita? Iya, Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita adik-adik. Dia hanya sejauh doa. Nah adik-adik, kakak mau menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bareng-bareng ya adik-adik ya. Kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman? Kak Ira sudah siap. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman dari Kak Olin. Kak Ira pamit ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Bertemu kembali dengan Kak Olin di ibadah online pagi ini. Semua sehat dan tetap bersukacita kan? Hari ini kakak mau bercerita tentang Petrus yang dilepaskan dari dalam penjara. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami hingga pada pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kalian berkati Kak Olin yang akan bercerita, agar Kak Olin dapat bercerita sesuai dengan firman-Mu saja. Berkati juga adik-adik yang mendengar Tuhan, agar mereka boleh fokus, mereka boleh tenang, dan mereka boleh mengerti Tuhan maksud dari cerita yang dibawakan oleh Kak Olin. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, menurut kalian siapa yang lebih hebat? Papa mama di rumah atau Tuhan Yesus? Atau opa oma di rumah atau Tuhan Yesus? Terus satu lagi adik-adik, jagoan-jagoan kalian di televisi atau Tuhan Yesus? Nah, benar adik-adik, Tuhan Yesus sangat berkuasa melebihi apapun. Hari ini kakak mau bercerita bagaimana kuat kuasanya Tuhan Yesus dalam segala hal. Setelah Roh Kudus turun, murid-murid Tuhan Yesus sangat giat sekali mengabarkan kabar baik
tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Raja Herodes tidak suka dengan hal itu, sehingga dia menyuruh pasukannya menangkap Petrus dan memerintahkan agar Petrus dijaga dengan sangat ketat di dalam penjara. Orang-orang Kristen yang percaya saat itu menjadi sedih karena Rasul Petrus ditangkap dan dipenjara. Namun mereka tetap percaya dan terus berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan agar Petrus boleh dilepaskan dari penjara. Saat Petrus sedang tertidur dan dirantai bersama 2 orang prajurit yang mengawalnya, Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk meloloskan Petrus dari dalam penjara. Pada waktu malaikat datang dan membangunkan Petrus, saat itu juga rantai yang merantai Petrus terlepas dengan sendirinya. Malaikat itu membawa Petrus keluar melewati semua pengawal dan tidak ada satupun pengawal yang melihat. Ketika melewati pintu yang terkunci, pintu itu juga terbuka dengan sendirinya, adik-adik. Sangat ajaib, bukan? Setelah Petrus keluar dari dalam penjara dan bertemu dengan para jemaat yang selalu berdoa untuk kebebasan Petrus, semua jemaat menjadi sangat terkejut dan merasa senang sekali karena ternyata Petrus telah bebas. Lalu Petrus menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskannya dari dalam penjara. Adik, dari kisah di atas, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa melebihi apapun. Sama seperti jemaat yang sungguh-sungguh dengan tekun berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar membebaskan Petrus, adik-adik juga selalu rajin berdoa dalam segala hal. Misalnya, adik-adik mau penilaian harian, atau ada keluarga kita yang sakit. Adik-adik harus selalu terus memohon pertolongan Tuhan dan percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua saat waktu yang tepat juga menurut Tuhan. Ingat adik-adik, apabila kita selalu rajin berdoa dan berada dalam genggaman tangan Tuhan, maka segala sesuatu akan baik seturut kehendak Tuhan. Sekarang saatnya ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan kita berasal dari 1 Petrus 3 ayat 12a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Kita ulangi adik-adik. 1 Petrus 3 ayat 12a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Adik-adik semua dapat hafalkan dan meminta bantuan orang tua untuk mengirimkannya ke WA grup sekolah minggu masing-masing adik-adik. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang adik-adik siapkan dan akan diberikan saat kita sudah bisa beribadah di sekolah minggu atau di gedung gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong kepada papa, mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik kembali untuk berdoa. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan ajar kami untuk selalu percaya dan yakin kalau kami memiliki Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu berkuasa dalam segala hal, dalam segala situasi. Tuhan Yesus ajar kami, adik-adik di rumah untuk selalu tekun berdoa, untuk selalu memohon perlindungan, untuk selalu memohon pertolongan kepadamu saja Tuhan. Dan percaya Tuhan, kalau Engkau akan memberikan kepada kami yang terbaik, menurut kehendak-Mu, menurut waktu yang terbaik juga, menurut-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Engkau yang berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan, tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan. Berkati Tuhan, papa mama yang bekerja untuk memberikan persembahan. Berkati Tuhan, supaya persembahan yang kami kumpulkan Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh kegiatan kami
Juga untuk adik-adik Tuhan di tempatnya masing-masing, Kau yang anugerahkan kepada kami semua kesehatan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali minggu depan dalam ibadah kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.